Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adim Falahi dengan NIM akhir 037 izin mempresentasikan tugas perilaku organisasi. Pada kali ini saya mengambil materi tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi dapat diartikan sebagai studi tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks organisasi. Perilaku organisasi ini mencakup analisis terhadap pola-pola interaksi, dinamika kelompok, budaya organisasi, serta pengaruh faktor-faktor seperti kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja organisasi. Jadi, perilaku organisasi dapat diartikan sebagai pembekalan bagi pelaku organisasi supaya dalam berorganisasi dia bisa berkomunikasi dengan baik, memimpin organisasi dengan baik, dan dapat memotivasi teman organisasinya. Tujuan dari mempelajari perilaku organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesejahteraan karyawan dalam lingkungan kerja atau dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi memiliki arti suatu kelompok atau sistem yang terstruktur dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, organisasi dapat terdiri dari individu, kelompok, atau unit yang bekerja sama secara terkoordinasi dan terarah. Organisasi dapat berbentuk perusahaan, lembaga, komunitas, atau institusi, dan biasanya memiliki visi, misi, serta nilai yang mendasari kegiatan dan interaksi anggotanya. Jadi organisasi dapat diartikan secara singkat sebagai kumpulan orang yang memiliki tujuan. Struktur organisasi membantu dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada pengertian manajemen dan manajer. Yang pertama ada pengertian manajer. Manajer dapat diartikan sebagai individu yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi dapat disingkat organisasi diartikan sebagai manajer dapat diartikan sebagai pemimpin sebuah organisasi. Manajer bertugas mengambil keputusan yang strategis dan mengelola tim atau departemen agar berjalan efektif dan efisien. Sedangkan manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi, manajemen ini adalah sebagai cara untuk organisasi mencapai tujuannya dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Manajemen mencakup beberapa fungsi seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran, serta melibatkan pengambilan keputusan yang strategis untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan organisasi. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama itu fungsi manajemen perencanaan. Perencanaan menetapkan tujuan organisasi dan merumuskan strategi untuk mencapainya. Ini mencakup analisis situasi saat ini, penetapan sasaran, dan pengembangan rencana tindakan. Kemudian fungsi yang kedua ada pengorganisasian. Pada fungsi ini, manajemen dapat mengatur sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan material. Untuk melaksanakan rencana, pengorganisasian melibatkan penentuan struktur organisasi dan alokasi tugas serta tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan. Manajemen dapat memotivasi dan memimpin tim untuk bekerja menuju tujuan yang ditetapkan. Fungsi ini mencakup komunikasi, pengembangan hubungan interpersonal, dan pembinaan anggota tim. Kemudian fungsi yang terakhir ada fungsi pengendalian, di mana memantau dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika ada penyimpangan, manajer akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan. Kemudian selanjutnya ada peran manajemen. Yang pertama itu ada peran antarpersonal. Peran manajemen antarpersonal sangat penting dalam menciptakan hubungan yang efektif di dalam organisasi. Seperti halnya pada
aspek kunci ini yang pertama ada komunikator. Manajer berfungsi sebagai penghubung antara berbagai pihak, termasuk anggota tim, atasan, dan pemangku kepentingan. Mereka harus mampu menyampaikan informasi dan jelas dan efektif. Yang kedua ada motivator, di mana manajer bertanggung jawab untuk memotivasi, menginspirasi anggota tim, mereka menciptakan lingkungan kerja yang positif yang mendorong keterlibatan produktivitas. Kemudian yang ketiga ada negosiator, di mana manajer harus bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atau situasi yang saling menguntungkan. Kemampuan negosiasi yang baik untuk membantu menyelesaikan konflik dan memotivasi kerjasama. Kemudian yang keempat ada pemimpin tim. Manajer berperan dalam membentuk dan mengarahkan tim, termasuk menentukan tujuan bersama, mendukung pengembangan individu, dan menciptakan semangat tim. Yang peran manajemen yang kedua itu ada informasional, di mana peran manajemen informasional mencakup pengelolaan dan pengelolaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi organisasi. Adapun aspek kunci dari informasional peran manajemen ini. Yang pertama itu ada pengumpulan informasi, di mana manajer bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Ini termasuk laporan, analisis pasar, dan umpan balik dari karyawan. Yang kedua ada penyebaran informasi. Setelah informasi dikumpulkan, manajer harus menyebarkan kepada tim dan pemangku kepentingan yang relevan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan rencana. Kemudian yang ketiga ada pengolahan informasi, di mana manajer perlu menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi ini mencakup penilaian risiko, peluang, dan tren yang mempengaruhi organisasi. Kemudian peran manajemen yang terakhir itu ada pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan adalah salah satu fungsi utama dalam peran manajemen dan sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Berikut ada beberapa aspek penting mengenai pengambilan keputusan dalam peran manajemen ini, yaitu ada tahapan pengambilan keputusan. Mana tahapan pertama itu ada indikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data, pengembangan alternatif, kemudian ada evaluasi alternatif, pengembangan keputusan, implementasi, dan evaluasi dari hasil yang telah dilakukan untuk pengambilan keputusan itu sendiri. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang pelaku organisasi ini yang pertama ada ekonomi, globalisasi, keragaman angkatan kerja, peningkatan kualitas produktivitas, jumlah tenaga kerja, peningkatan pelayanan pelanggan, keahlian personal, pemberdayaan karyawan, dan terakhir ada inovasi dan perubahan. Terima kasih, cukup sekian presentasi tentang pelaku organisasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.